Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Pagi Bapak Ibu semua, boleh tolong di mute mikrofonnya ya sambil kita menunggu teman-teman yang masih sedang join. Ya, saya pagi hari ini ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam acara live tour atau live pilgrimage kita yang pertama ini ya. Jadi bulan Oktober ini kita sudah mulai dengan virtual pilgrimage waktu tanggal 7 dan 14 Oktober. Dan hari ini tanggal 18 Oktober kita berbahagia boleh juga buat live pilgrimage kita yang pertama. Kalau yang virtual pilgrimage itu kita tampilkan foto-foto sambil kita cerita dari tempat-tempat yang ada. Namun di acara hari ini sangat spesial karena ada teman-teman dari Korea Selatan, dari Korea yang akan menemani dan membawa kita ke satu tempat yang sangat spesial, salah satu tempat ziarah utama di Korea Selatan, yaitu Mirine, tempat di mana Santo Andreas Kim Taegon dimakamkan di sana. Ya, jadi kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Mungkin Tuhan berkenan tahun depan, Bapak Ibu, kita juga boleh berziarah ke Korea Selatan. Dan tahun lalu 2019 itu saya berkesempatan, saya bersyukur boleh berziarah juga ke Korea Selatan. Bahkan saya tahun lalu sempat 3 kali pergi berziarah ke Mirine. Jadi dari masukan, dari kesan para peserta yang pergi ke sana, mereka semua sangat terkesan dengan ziarah di Korea Selatan. Ya, negara yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah bayangkan ya, bahwa Korea Selatan itu adalah boleh dibilang negara yang kalau kita bicara kekristenan ya, itu negara yang sangat besar populasi Kristennya. Ya, 27% Bapak Ibu dari penduduk Korea Selatan itu beragama Kristen. Jadi kalau Mike. Yes. Doa dulu Mike. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Jadi kalau kita bayangkan ya Bapak Ibu, populasi penduduk yang Kristen di Korea Selatan itu besar sekali. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita mau mulai acara kita hari ini. Saya minta kepada Romo Tunjung, terima kasih yang sudah bersedia meluangkan waktunya pagi hari ini. Setelah tadi merayakan Ekaristi ya, Romo ya, memimpin misa, Romo menyempatkan diri untuk bersama dengan kita semua. Romo sebagai salah satu juga tentunya pastor paroki yang ada di Paroki Yakobus di Kelapa Gading, dan juga tentunya ada satu stasi yang menggunakan atau mengambil nama pelindung Santo Andreas Kim Taegon di Kelapa Gading. Ya, nanti kita minta kepada Romo untuk memulai acara kita dengan doa untuk kita semua. Silakan Romo Tunjung. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mulai ziarah virtual kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur karena cinta kasih-Mu terus Kau nyatakan. Engkau adalah Allah yang begitu baik bagi kami.
Bapa yang Maha Kasih, walaupun kami dalam situasi yang tidak mudah, kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami, Engkau mendampingi kami, dan Engkau membantu kami juga di dalam segala hal. Tumbuhkanlah di dalam diri kami terus-menerus harapan akan kebaikan-Mu itu. Kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini Kau izinkan untuk mengikuti ziarah virtual ini. Kami mohon kepadamu, ya Allah, Bapa yang penuh kasih, semoga melalui ziarah virtual ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin mampu untuk menyadari betapa kasih-Nya Engkau terhadap kami. Dan juga bantulah kami agar kami juga mampu seperti Santo Andreas Kim Taegon bermurah hati kepadamu dan kepada sesama kami, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami mohon berkat-Mu bagi mereka yang menyelenggarakan acara ini, yaitu dari Stella Quarta dan semua saja yang mengambil bagian, terutama sahabat-sahabat dari Korea. Semoga Engkau memberkati dan juga melindungi mereka, melimpahkan kesehatan kepada mereka, dan juga Engkau melimpahkan segala kebaikan-Mu kepada mereka. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo Tunjung sudah membawa kita dalam doa pagi hari ini. Ya, tentunya acara ini bisa terselenggara karena juga bantuan dan dukungan dari teman-teman kita yang ada di Korea Selatan ya. Mungkin saya ingin kenalkan. Yang pertama itu adalah rekan yang menjadi perwakilan dari agen di Korea Selatan yang ada di Jakarta, yaitu Saudari Olivia. Olivia, boleh kasih salam buat kita semua? Halo, selamat pagi. Annyeonghaseyo. Senang bertemu Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi ini, selamat pagi Romo, selamat pagi Pak Michael dan seluruh tim dari Stella Quarta. Saya atas nama Global Bridge, ya, agen dari Korea, perwakilan Jakarta, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga dengan virtual tour ini kita semakin meneladani tentang kemartiran, dan kita seperti apa tadi Pak Mike sudah bilang, semoga tahun depan kita semua bisa melihat dengan langsung ke sana. Gitu ya Pak Mike. Terima kasih. Selamat mengikuti acara virtual tour hari ini. Semoga Bapak Ibu memperoleh berkat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Olive. Olive, oke. Oke, terima kasih untuk Olivia, dan juga saya ingin perkenalkan rekan-rekan dari Global Bridge yang ada di Korea Selatan ya. Ada Saudari Elena. Elena, boleh kasih salam buat kita semua? Ya, selamat pagi pada Romo, Pak Michael, dan Bapak Ibu semuanya. Saya Elena sebagai perwakilan dari Global Bridge di Korea. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk mengikuti ziarah di Mirine kali ini. Kiranya ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian tahun depan di Korea. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Terima kasih Elena. Ya, oh ada yang mau lihat nih Elena, videonya dinyalain dong Elena biar kita kenal semua nanti. Nah, nggak kelihatan wajahnya. Ya, Elena nyalain videonya. Nah, Kelihatan ya Elena ini kelihatan. Elena ini dari Indonesia ya, tetapi tinggal di Korea Selatan. Oke, berikutnya saya ingin kenalkan juga guide teman saya ya yang tahun lalu juga membawa beberapa kali grup kita, namanya Sean ya. Boleh Sean tolong perkenalkan kepada kita semua? Halo. Bisa dengar? Halo. Annyeonghaseyo. Halo. Annyeonghaseyo. Videonya Sean dinyalakan. Nyala. Halo. Bisa kelihatan kah? 가이드님 걸 개인으로 해야 되나요? Belum Sean. Sebentar, belum Pak kelihatan. Mike mungkin bisa lihat dari Stella KTG Pak Mike. Stella Sean ada KTG. di situ. Oh, di Stella Stella KTG. Ya, di Stella KTG. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Oh iya. Oh, tapi Sean Halo. boleh nyalakan mikrofonnya Stella KTG?
Mike, Nggak bisa, Mike? Pak. Itu ada di gimbal, Pak. Oh, ada di Nanti gimbal. suaranya Oke. akan keluar Iya, dari Sean. suaranya keluarnya di ini ya. Jadi Bapak Iya. Ibu Iya, tadi saya. ada Stella KTG. Nah, Mm-mm. itu adalah guide kita Sean ya. Sean, salam berjumpa lagi. Senang sekali boleh berjumpa lagi. Ya, terima Ya, kasih halo. sudah ya. meluangkan waktu tentunya untuk bisa bersama dengan kita semua pagi hari ini. Ya. Oke, juga ada Mr. Kim tentunya yang pada kesempatan ini ya menjadi videographer dari acara kita ya. Terima kasih juga kepada Mr. Kim. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita pagi hari ini ya. Saya akan screen sharing. Ya, kemudian nanti kita akan langsung untuk live dari Mirine di Korea Selatan. Oke, ya. Sebentar, saya akan screen share. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita akan live pilgrimage sebagai bagian dari acara live pilgrimage, dan ini adalah acara kita yang pertama ya. Untuk pada kesempatan ini kita akan bersiarah ke Mirine, makam dari Santo Andreas Kim Taegon yang ada di Korea Selatan ya, seorang santo yang sungguh luar biasa yang menjadi 이분 bagian 그냥 dari 자기네 걸 sejarah 지금 메인 스크린으로 나오는 걸로 하는 것 같아요. Iya, sejarah kekatolikan yang sungguh luar biasa hebat di Korea Selatan. Ya, saya lanjutkan sedikit ya Bapak Ibu tadi mengenai Korea Selatan, negara dengan penduduk sekitar 51 juta jiwa sekarang ini. Dan yang menarik Bapak Ibu bahwa populasi Kristen yang ada di Korea Selatan itu sangatlah besar ya. Populasi Kristen secara keseluruhan ada sekitar 27%. Dan 11% dari seluruh penduduk Korea Selatan yang jumlahnya sekarang ini 51 juta adalah pengikut dari Gereja Katolik Roma. Jadi kalau numbers kan, dijumlahkan kira-kira ada sekitar 5,8 juta dari penduduk Korea Selatan yang beragama Katolik ya. Jadi kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, besar sekali populasi gereja pengikut dari umat gereja Katolik yang ada di Korea Selatan. Korea Selatan sendiri Bapak Ibu menjadi negara ketiga boleh dibilang di Asia yang sangat Katolik ya, setelah Filipina dan Timor Leste. Jadi kalau Bapak Ibu Tuhan berkenan ya, bisa bersiarah ke Korea Selatan, ya saya juga bisa memahami mengapa waktu tahun lalu dari peserta-peserta siarah yang pergi bersama dengan kita itu sangat terkesan ketika mereka bersiarah ke Korea Selatan. Karena memang kita bisa melihat banyak sekali sejarah yang luar biasa. Yang pertama, juga kita bisa melihat juga bagaimana umat Katolik di Korea Selatan itu juga sangat-sangat aktif. Jadi biasanya saya senang, ya kami senang dari Stella Quarta kalau di dalam persiarahan kita ada satu kesempatan untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa juga misa bersama dengan umat Katolik di Korea Selatan. Ya, jadi biasanya kita akan ambil satu kesempatan, umumnya kami pilih di Katedral Myeongdong, ya karena setiap hari ada misa di sana di sore hari, sehingga selain tentunya kita misa-misa pribadi sepanjang perjalanan bersama dengan grup kita juga berkesempatan untuk misa merayakan bersama dengan umat Katolik setempat. Ya, menarik juga Bapak Ibu bahwa kalau dari statistik ya 56% dari orang Korea ini Bapak Ibu mereka menyatakan dirinya sebagai tidak punya agama begitu. Ya, jadi satu hal tentunya yang membuat kenapa populasi Kristen sekarang ini bisa menjadi yang terbesar secara agama secara agama di Korea Selatan. Ya, jadi
penduduk Buddhis bahkan Bapak Ibu itu jumlahnya hanya 15%. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau kita pergi ke Korea Selatan, sebetulnya kita pergi ke satu negara yang penduduk Kristennya itu sangat-sangat besar, dan bukan hanya besar, tetapi juga sangat-sangat aktif. Saya teringat Bapak Ibu, ketika saya pergi bersiarah ke Israel misalnya, ketika saya pernah bersiarah ke Medjugorje ya, kalau kemarin Bapak Ibu sudah sempat ikut virtual pilgrimage kita yang ke Eropa Timur, saya berulang kali melihat pesiarah-pesiarah dari Korea ya, dan pesiarah-pesiarah ini, kalau saya bilang pesiarah Korea ini termasuk sangat militan ya. Saya bahkan menyaksikan beberapa kali mereka mengadakan doa-doa mereka ya, itu dengan tidak pakai alas kaki misalnya ya. Jadi penduduk Katolik, umat Katolik Korea Selatan ini memang selain sangat aktif juga kalau menurut saya sangat militan. Ya, jadi ada hal-hal juga yang saya kira kita bisa pelajari ketika kita pergi bersiarah ke Korea Selatan. Oke, baik Bapak Ibu ya, sambil kita berjalan, kalau Bapak Ibu berkenan tentunya boleh juga subscribe ya channel YouTube kita di Stella Quarta Official. Ya, kita selalu akan tayangkan untuk acara-acara virtual pilgrimage dan juga tentunya sambil kita siapkan sekarang video-video yang menarik dari pesiarahan kita semua untuk ditampilkan di sana ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa subscribe. Kemudian satu hal Bapak Ibu, nanti waktu kita sudah akan sebentar untuk live dari Mirine, ya Bapak Ibu boleh tolong nanti cari kamera yang namanya Stella KTG, ya Stella KTG. Dan Bapak Ibu kalau sudah ketemu kameranya di sana, gambarnya di sana, Bapak Ibu boleh klik. Ada 3 titik yang ada di sebelah kanan dari layar yang kecil di mana ada kamera dari Stella KTG, dan Bapak Ibu bisa pin videonya di sana ya, supaya nanti video tersebut menjadi layar yang utama dari handphone ataupun komputer ataupun gadget dari Bapak Ibu semua. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, nanti kalau sudah kita akan live, Bapak Ibu tolong klik ada 3 titik ya di sebelah kanan dari gambar Stella KTG, dan Bapak Ibu bisa klik pin video ya. Nah, nanti kalau sudah kembali lagi selesai dari live-nya, Bapak Ibu bisa unpin lagi supaya dia kembali lagi gambarnya menjadi kecil begitu. Oke, saya kira kita sekarang akan cerita sedikit ya Bapak Ibu mengenai riwayat hidup dari Santo Andreas Kim Tae-gon ya. Jadi Kim Tae-gon sendiri Bapak Ibu itu dilahirkan tanggal 21 Agustus 1821 ya di Solmoe, di satu daerah namanya Dangjin-gun, dan ayahnya bernama Kim Jae-chun dan ibunya bernama Ursula Ko. Ya, tahun 1836 Bapak Ibu masih sangat muda ya, ketika dia berusia 15 tahun saat itu ada seorang pastor Prancis namanya Mauban yang memutuskan untuk mengirim Kim Tae-gon bersama dengan 2 temannya saat itu untuk belajar ke Makau. Ya, Makau saat itu Bapak Ibu merupakan boleh dikatakan pusat kekatolikan yang ada di Asia. Ya, makanya kalau Bapak Ibu satu waktu Tuhan berkenan bisa pergi ke Makau, Bapak Ibu pasti akan selalu diajak untuk melihat ada satu bagian yang tersisa dari satu gereja namanya Saint Paul di sana ya, karena memang seminarinya besar sekali saat itu di Makau. Ya. Jadi Kim Tae-gon Bapak Ibu itu dikirim ke Makau untuk belajar mengenai peradaban Barat dan juga mengenai tentunya untuk menjadi seorang Romo ya. Kim Tae-gon Bapak Ibu itu mempelajari tentang teologi, kemudian skills pengetahuan Barat. Ya, Kim Tae-gon sendiri seorang berbicara dalam bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan juga bahasa Mandarin, bahasa China. Ya, Kim Tae-gon sebagai diakon pada Desember 1844 di China, dan kemudian ia ditahbiskan sebagai seorang pastor kita nih. Jadi kita pasti nggak akan lupa. Tahun 1845
oleh Uskup Ferrol di China. 5 Bapak Ibu, dia berhasil tiba di Seoul seorang diri ya. Tetapi waktu itu situasinya sangat berbahaya, maka kemudian ia memutuskan untuk kembali ke China. Tanggal 12 Oktober 18 Kim Tae-gon tiba di daerah Nabawi, di daerah Uskup Ferrol dan Pastor Develui. Sesampainya di Korea, ia bekerja sebagai pastor selama 6 bulan. Ya, saat itu Bapak Ibu di masa dari kekuasaan di Korea Selatan di bawah kepemimpinan dari dinasti Joseon, ya Kim Tae-gon kemudian ditangkap ya Bapak Ibu di Pulau Sunido. Jadi kenapa dinasti Joseon ini memusuhi para Romo Katolik Bapak Ibu? Karena pada saat itu Gereja Katolik itu dianggap bagian dari Prancis ya, dan waktu itu pemerintah Korea Selatan, pemerintah Korea itu sedang bermusuhan dengan pemerintah Prancis ya. Jadi satu masa yang sangat umum saya kira pada masa itu ketika banyak negara-negara Eropa yang ingin punya koloni di Asia ya. Jadi termasuk juga waktu itu Prancis hubungannya sangat tegang dengan Korea sehingga akhirnya pemerintahan Korea pada saat itu di bawah dinasti Joseon, mereka kemudian juga memusuhi para Romo ini dan kemudian menangkap mereka, bahkan membunuh mereka semua ya, banyak sekali yang meninggal. Ya, Kim Tae-gon setelah ditangkap di Pulau Surido kemudian dikirim ke Haeju dan kemudian tiba di Seoul ya. Hidup Kim Tae-gon sendiri berakhir di usia 25 tahun. Kim Tae-gon, nanti saya akan cerita bagaimana kisah yang sangat sedih dari proses hukuman mati yang dijalani oleh tanggal 15 dari Raja. Ya, ia ditontonkan di satu tempat namanya Senamto pada 16 September 1843. 3 hari kemudian ya namanya menggali kubur Pastor Kim Tae-gon pada malam hari dan kemudian dia menggendong Bapak Ibu jenazah Pastor Kim ini, Pastor Kim Tae-gon ke Mirine. Ya, jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, itu jaraknya kurang lebih 60 km dari kota Seoul ya, dan memakan waktu kurang lebih 7 hari. Ya, karena ia tidak bisa melakukannya siang hari, hanya bisa melakukannya saat malam hari. Ya, Kim Tae-gon Bapak Ibu adalah salah satu dari 103 martir di Korea. Ya, dia adalah juga Romo Korea yang pertama yang bersama dengan juga 10 misionaris dari Prancis, ada 3 uskup dan 7 imam yang dibunuh oleh pemerintahan dinasti Joseon karena mempertahankan keyakinan imannya. 25 Juli 1925 Bapak Ibu, Pastor Kim Tae-gon dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-11. Dan tanggal 6 Mei 1984, ya, Pastor Andreas Kim Tae-gon dinyatakan sebagai orang kudus, dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II, bertepatan dengan peringatan 200 tahun kehadiran Gereja Katolik di Korea. Ya, jadi event yang sangat besar saat itu Bapak Ibu, ya, ketika Paus Yohanes Paulus dan kemudian merayakan upacara besar untuk menyatakan sebagai orang kudus, mengkanonisasi Santo Andreas Kim Tae-gon. Ya, kiranya sedikit Bapak Ibu mengenai kisah dari Santo Andreas Kim Tae-gon. Ya, baik Bapak Ibu, kita sekarang akan langsung menuju ke Mirine ya, untuk bertemu dengan teman-teman kita yang ada di sana. Halo Bapak Ibu, bisa kelihatan? Halo, annyeonghaseyo. Ini dari Korea. Oke Bapak Ibu, ini udah sampai kita. Mana tadi udah bilang Mirine gitu ya Bapak Ibu. Ini jauh dari mana? Dari Seoul. 1,5 jam lebih kita sampai ke sini. Dari Seoul ke sini 1,5 jam Bapak Ibu. Tadi pagi-pagi kita datang di sini, kita siap, kita call Michael di sini Bapak Ibu. Oke,
sekarang itu Koreanya musim gugur. Terus pagi-pagi suhunya 10 dan sekarang kira-kira 20-an. Terus saya bajunya segini, sedikit double ya. Oke. Terus saya pakai masker. Minta maaf suaranya tidak jelas kadang-kadang karena itu Papa tahu ya, itu corona. Terus kita harus pakai itu masker. Kalau tidak pakai masker, masalahnya apa? Dendanya 100 US dollarnya. Terus kita harus pakai. Itu semua orang. Ini orang Korea semua pakai masker juga. Oke. Terus Bapak Ibu, mulai sekarang saya kasih tahu itu Midine ya. Daerah Midine sekarang kasih tahu satu-satu aja ya Bapak Ibu. Udah lewat 30 menit Bapak Ibu. Terus sedikit saya cepat kasih tahu dulu ya Bapak Ibu. Oke, lewat itu Mirine arti dulu aja Bapak Ibu. Mirine artinya Bapak Ibu galaksi. Galaksi. Tolong 좀 올려보실래요? 하늘 쪽으로. Oke, ini pemandangannya bagus kan atas. Itu galaksi artinya itu Mirine artinya galaksi artinya Bima Satik itu ya. Itu malam-malam bintang starnya banyak itu kelihatan atas. Sekarang pagi sekarangnya tidak kelihatan tapi malamnya begitu bintangnya banyak. Terus dia tanah ininya kita bilang itu Mirine. Terus kedua, kenapa kita bicara itu Mirine? Ini tempat dijadikan sembunyian, oke, orang itu Katolik dari itu daerah Joseon orangnya Bapak Ibu. Terus banyak orang itu Katolik datang sini, dia tinggal di situ, oke Bapak Ibu. Anyway, ini namanya Mirine gitu ya Bapak Ibu. Oke, tolong lihat sebelah kanan, oke, sebelah kanan pelan-pelan. Di situ ada Bapak Ibu dinding pahat 103 Martir. Yang putih ya, sekarang kelihatan putih. Ini 103 Martir yang dikanonisasi seperti Saint oleh Paulus Yohanes kedua pada tahun 1984 dia datang ke Korea, terus dia bilang itu 103 orang martir itunya udah jadi. Itu gambarnya segini ada, di atas tengahnya ada Yesus, terus di bawah itu salibnya dia pegang jalan, itu siapa ya? Kelihatan Kim Tae-gon itu, dan kiri kanan itu orang itu martirnya ada kelihatan. Ini putihnya kelihatannya tidak jelas banget, tapi itu pintu depan itu Mirine ada itu banyak dinding pahit ya ada di sini. Terus sebelah kiri ini ada patung siapa? Kim Tae-gon. Dia pertama orang Korea Romo ya, pertama orang Korea Romo. Terus di situ tulisannya gini, Romo bilang itu teman-teman kita bertemu di mana di itu surga. Oke, sebelum dia martir dia bilang begitu Bapak Ibu. Ini pertama pintu itu Mirine, kita tulisannya segini. Oke Bapak Ibu. Kita jalan di depan, masuk pelan-pelan masuk di dalam aja ya Bapak Ibu. Di situ Mirinenya Bapak Ibu. 연결이 해제됐다고요? 뭐예요? 보이는데 근데 왜 계속 가세요. Oke, jalan lurus. Bapak Ibu tadi putus sebentar ya. Oke. Koreanya ada 5G pun kadang-kadang ini karena ini kampung banget, bukan di itu kota. Terus bisa sedikit putusnya bisa boleh, sorry ya. Oke, sekarang kita kemana? Masuk depan pintu, Bapak Ibu. Sebelum masuk, saya kasih tahu map dulu ya. Oke, peta dulu. Kita salahnya di mana? Sekarang kasih tahu Bapak Ibu. Oke, sebentar bisa kelihatan. Ini pintu depan. Oke, ini pintu depannya Bapak Ibu. Oke. Sekarang itu map ya. Mapnya begini Bapak Ibu. Di depan. Oke, depan sini ini Mirine. Tadi kita bicara di depan kan? Sini. Terus sampai ujung di dalam lurus. Kita masuk sampai di dalam ujung lurus ya. Pertama, kita kemana? Peristiwa gembira di sini.
Terus dia gembira waktu jalan dinding pahitnya ada itu. Oke, gembiranya Rosario ada di sini. Bisa kelihatan. Dan sebelah kanan ada itu di sini salib. Jalan salib ya. Kita lihat ada patung-patung Yesus. Lihat. Dan jalan lurus ada itu gereja yang utama. Paling utama gereja ada sini. Terus gereja ini di bawah ada apa? Itu museum. Museum ada di situ. Disiksa, ditangkap, itu orang Katolik ya. Oke, Bapak Ibu. Terus jalan lagi sampai ujung di dalam. Dan itu patung Kim Tae-gon ada sebelah kiri, ada itu ruangan seperti ruangan ininya apa ada itu museum lah, itu kuburan Kim Tae-gon itunya. Terus sekarang di sini sampai di ujung di dalam sedikit jauh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu lari ya, cuma ikut saya aja. Cuma saya jalan ya Bapak Ibu. Oke, ikut sebentar. Oke, Bapak Ibu, ini dari sini tempat suci ya, tempat suci. Terus dia bilang waktu masuk harus diam, tidak boleh bicara banyak. Terus mau cuci tangan itu, dan itunya anjing seperti ini tidak boleh bawa segitu, tidak boleh loko, begitu tulisannya. Oke, ini pintu masuk Bapak Ibu. Oke, ini pintu masuk, kita masuk di dalam jalur dari sini ya. Oke, dari sini pelan-pelan kita masuk Bapak Ibu. Oke. Kenapa? Ya benar. Coba lihat kiri kanan. Oke, ini jalur dari sini. Mungkin sebagian udah pernah sini, Bapak Ibu, udah ingat ya dari sini ujung dalamnya jauh. Oke. Terus kenapa Bapak Ibu ke itunya? Bagaimana agama Katolik masuk ke Korea? Bagaimana bisa? Oke. Biasanya negara yang lainnya itu misionaris dulu. Tapi Koreanya Bapak Ibu, Katoliknya bukan misioneri, tidak lewat misionaris. Ini dari mana? Dari buku. Artinya orang Korea ilmu pengetahuan itu daerah barat. Oke, dia ambil buku dari daerah barat bukunya, dia lihat tahun 1603 dia itu dapat buku dan dia lihat bukunya terus. Oke, dia bukunya terus lihat. Terus itu orang itunya barat ya, dia pikirannya, gagasannya apa? Dia pikiran begitu. Terus pertama orang Korea, ini bukunya banyak Katoliknya baguslah. Dia pikiran dari buku. Terus dari buku dia lihat buku, terus dia percaya sendiri. Okay? Terus dengan sendiriannya, dia percaya itu Katolik ya. Dan paling pertama tahun 1784 itu orang Isungun dia dari Beijing, batisnya pertama batis dari Beijing dia dapat. Anyway, udah kita sampai di sini. Ini pertama kita ke gambar seperti gambarnya itu peristiwa Rosario. Peristiwa gembira Rosario ya, Bapak Ibu. Ya, Maria ya, menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Ya benar. Ini nomor 1, ini ada ini sampai terus sampai di atas. Kelihatan. Ini pertama ada. Terus cuma 20 meter ada lagi itunya. Keduanya peristiwa kedua. Ini Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Nanti bisa kelihatan kedua seperti ini. Bisa lihat satu-satu. Nanti ketiga apa-apa Yesus dilahirkan di Bethlehem. Seperti ini bisa kelihatan satu-satu. Terus banyak orang waktu jalan ini dia berdoa, dia pikiran Tuhan, dia jalurnya ini. Segitu Bapak Ibu. Keduanya bisa kelihatan sebelah kanan. Sebelah kanan. Sedikit 2 minggu lewat mungkin di Korea tadi udah bilang saya itu musim gugur kan. Terus sekarang tahunnya masih belum merah putih. Mungkin 2 minggu lagi mungkin bisa jadi. Merah putih ya. Sekarang mau jadi sedikit. Itu kurang warnanya kuningnya. Anyway, ini kedua.
Ya, nomor itu peristiwa kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Oke, ini kedua ya. Oke. Terus ketiga, sekarang kita jalan lagi. Oke, sebentar lagi bisa kelihatan. Nomor tiga, peristiwa ketiganya, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nanti lewat itu pohon, bisa kelihatan Bapak Ibu. Oke. Itu seperti gua ya, di dalam gua. Terus kelihatan sedikit susah, tapi kita coba di dekat aja ya. Dekat, bisa kelihatan. Oke. Nomor tiga, ini melahirkan Yesus di Bethlehem. Sini. Oke. Kita Maria, itu semua itu kelihatan kan? Oke, sedikit gelap, tapi bisa. Ini nomor tiga ya Bapak Ibu. Oke, nomor tiga. Oke, let's go, ikut. Jalan lagi. Nomor 4, kita kelihatan peristiwa keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Oke, ini ketiga ya. Ibu. Sebelah kanan ada batu, kelihatan kan? Sebelah batu, ya. Ininya peristiwa ketiga ya, Bapak Ibu. Oke, dekat, bisa kelihatan. Oke. Sebelah kanan. Yes. Yeah. Ini anak kecil. Ini Yesus kan? Oke, Yesus. Ya udah masuk. Debatit. Aha. Mati Allah. Di dalam mati Allah. Oke. Keempat, sorry ya. Ini keempat, Yesus di persembahan di dalam bait Allah, benar. Oke, dan nomor 5, kita satu lagi. Oke, nomor 5, sebelah kanan, kelihatan lagi. Yesus ditemukan di bait Allah. Sebelah kanan, banyak orang itunya berdoa. Di sini di depan. Ada berapa ya? 5 orang yang berdoa. Oke, sebelah kanan. Dia berdoa saya sebentar. Oke, dekat. Terus tahu. Yesusnya masih anak ya. Ini dia kasih tahu. Sebelah kanan, ibu-ibu berdoa. Oke, anyway. Oke, let's go. Oke, ini jalan kita masuk. Kita masuk. Kemana? Sekarang jalan salib, Bapak Ibu. Jalan salib, kita masuk. Ini calonnya tidak box dia untuk konstruksi ya. Oke, sekarang sedikit jalan sebelah kanan. Kita ini udah bikin jalan salib ya Bapak Ibu. Jalan salib. Jalan salib utama. Jalan salib utama sebelah kiri ada yang patung yang putih. Ada yang patung putih. Masih belum kelihatannya. Oke. Yang jalan putih patung. Ini Yesus ya Bapak Ibu. Oke. Yesus berdoa di tempat itunya Getsemane malam sebelum Yesus ditangkap. Ini paling utama. Oke, ada gambarnya. Bukan, ada patung ya, patung putihnya di sini. Oke, bisa kelihatan Bapak Ibu. Aduh, ini bikin jalan lagi. Hati-hati lewat. Mungkin tahun depan Bapak datang, ini udah beres ya. Oke, anyway. Ini dia. Oke, Yesus patung putih berdoa.
Pertama, Getsemane, Bapak Ibu. Oke, kelihatan nggak? Oke, ini yang pertama. Getsemane. Mulai ini kita jalurnya salib ya. Lurus naik. Oke. Pertama sebelah kiri. Ada yang waktu jalan itu ya salib ya. Satu-satu ada patungnya. Ini pertama patung Yesus. Yesus dijatuhi hukuman mati. Ini udah ditangkap. Oke. Bisa kelihatan kan Yesus? Dan orang ya ditangkap. Mulai itu ini kita jalurnya. Jalurnya lurus naik. Ya, lagi ini ya. Ini jalan salib ya Bapak Ibu. Kita jalan sedikit ya. Patung kedua. Sebelah kiri. Kita lihat Yesus menanggal salib ya. Menanggal salib, sebelah kiri. Ini kedua. Oke. Ya. Terus ada ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Oke. Bisa kelihatan satu lagi patung Yesus. Ini semua bikin patung bronzenya Bapak Ibu, bukan itu tadi batu ya. Oke. Sebelah kiri. Oke, sekali lagi. Oke, udah jelas kan? Patung. Oke, ini ketiga. Ada segini. Terus ada lagi atasnya terus ada sebelah. Oke. Jalannya terus ada sebelah kiri. Ini di depannya tadi udah bilang gereja utama. Ini memorize siapa? Itu tadi udah bilang martir 103 orang. Itu memorize mereka. Dan bikin tahun 1991 bikinnya. Terus sebelah kita turun di bawah, tapi itunya salib ya. Salibnya dari jalan ini jalan salibnya dari naik ke atas sampai di atas ya, jalannya segini. Tapi kitanya sekarang sebelah kanan masuk gereja. Oke, masuk gereja. Sebelum masuk gereja, kita gereja di bawah, down basement ada diorama seperti museum ada. Oke. Di situ ada ya Bapak Ibu, diorama kita lihat diorama dulu. Sebenarnya Bapak Ibu, ini dioramanya ditangkap, disiksa di orang yaitu Katolik, itu bikin manekin ya, ada di situ. Tapi masalah itu ini di down basement kan, terus artinya kadang-kadang sebenarnya tidak jelas. Terus kadang-kadang itu orangnya banyak, saya tidak bisa bicara banyak. Terus kita lihat dulu aja bagaimana dia disiksa apa gitu. Oke, dan bagaimana dia itunya apanya orang Katolik ya meninggal gitu ya, bisa kelihatan. Oke, sebelah kanan sekarang turun di bawah. Oke, Bapak Ibu ikut sebentar. Oke, mulai di sini ya Bapak Ibu. Oke. Di situ tulisannya martir and instrumental ininya di dalam. Oke, kita masuk ya. Oke, pelan-pelan kita masuk.
Ya, Bapak Ibu, nanti sekiranya sinyalnya tidak begitu baik di dalam ya, nanti saya akan perlihatkan Bapak Ibu foto dari masing-masing diorama yang ada ya, karena mungkin Sean juga tidak bisa bicara atau menjelaskan di dalam. Sean, saya ambil alih sebentar ya, karena berhenti videonya. Bapak Ibu, saya share screen lagi. Ya, kita lihat patung-patung yang ada di dalam Museum Diorama ya. Bapak Ibu, Museum Diorama ini bagus sekali. Ya, saya begitu terharu dan terkesan melihat Museum Diorama ini ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pada saat itu para misionaris dari luar negeri termasuk juga imam-imam lokal dan orang-orang Katolik di Korea Selatan itu disiksa. Ya, disiksa dengan cara-cara yang sangat kejam. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini. Diikat tangannya di belakang, Bapak Ibu, kemudian dibuat satu, dan setelah itu palang kayunya akan diangkat ke atas, Bapak Ibu. Ya, bisa dibayangkan begitu. Ya, bisa dibayangkan betapa sakitnya ya, bahkan mungkin bisa sampai patah tangannya karena siksaan ia. Dan dengan semua siksaan yang mereka alami, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Ya, mereka menyangkal kekatolikan mereka. Ya, luar biasa ya, di dalam siksaan yang begitu iman mereka. Ya, sambil saya lihat Bapak Ibu ya, bagaimana mereka dipukuli, bagaimana mereka kemudian juga dipenggal kepalanya. Ya, kemudian kita lihat ini ya, siksaan juga yang sangat umum dilakukan pada masa dinasti Joseon pada saat itu. Ya, termasuk juga dialami oleh santo kita Kim Tae-gon, Bapak Ibu. Ya, kita lihat bahwa mereka akan digantung seperti itu. Jadi kakinya ini terangkat dari tanah ya. Kita bisa bayangkan bahwa sakit sekali tentunya menahan badan mereka dengan ketiak mereka begitu. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, kalau kuping-kupingnya mereka ini semua ditusuk panah. Ya, ini siksaan juga yang mereka lakukan saat itu terhadap orang-orang Kristen. Ya, kita lihat lagi. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, kalau sudah dipenggal Bapak Ibu, kepalanya akan dipertontonkan. Ya, karena saat itu orang-orang yang ada di sana itu rambutnya panjang-panjang, ya, tidak pendek. Jadi digantung seperti itu, ya, setelah mereka dipenggal. Kita lihat di gambar yang tengah, itu lututnya dihajar Bapak Ibu, pakai balok kayu. Ya, bisa dibayangkan sakitnya seperti apa. Ya, yang sebelah kanan juga ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, itu mereka itu di bagian bawah kakinya itu sengaja dikasih batu-batu supaya tambah sakit lagi ya. Udah disuruh berlutut di atas batu yang tajam terus dipukuli. Ya, ini memang siksaan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang Kristen. Ya, kemudian kita lihat lagi nih Bapak Ibu. Bisa lihat ya di sini. Orang ini diikat. Terus di bagian kakinya, di bagian lututnya Bapak Ibu, itu dikasih tali tambang. Kembangnya ditarik ke kiri ke kanan. Ya, seperti diiris-iris kakinya. Bisa dibayangkan ya sakitnya kayak apa gitu. Ya, tetapi dengan semua penderitaan mereka tidak menyangkal ya, kekatolikan dan saya nggak habis pikir ya, orang tuh ketemu aja cara nyiksa orang gitu. Bapak Ibu bisa lihat ya, kakinya diikat di pergelangan, kakinya diikat di paha, kemudian tengah-tengahnya dikasih balok terus diungkit keluar. Ya itu bayangkan ya, patah kakinya. Ya sakitnya seperti apa gitu. Ya, penderitaan yang dialami oleh mereka. Ya, kemudian yang di tengah ini ya, seorang anak kecil Bapak tetap setia kepada iman Kristennya walaupun dia akhirnya harus dibunuh. Ya. Foto yang kanan ini adalah misionaris-misionaris dari Prancis.
Ya, Bapak Ibu lihat ya, kuping mereka itu dibolongin, kemudian dimasukkan tali ya, kemudian digantung begitu. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya, siksaan-siksaan yang dilakukan saat itu. Nah, ini ya, kita lihat ya, Bapak Ibu misionaris-misionaris dari Prancis yang saat itu juga menjadi bagian dari 103 martir Korea Selatan, martir Korea ya, yang kemudian ini yang berikutnya Bapak Ibu bisa lihat. Coba bayangkan ya, digantung ke belakang Bapak Ibu, diikat seperti itu lepas semua tulang bahunya ya, dan masih lagi dipakai kayu, diungkit-ungkit begitu ya, luar biasa memang ya cara-cara penyiksaan yang terjadi saat itu ya. Jadi 103 martir Korea ini Bapak Ibu dikanonisasi tanggal 6 Mei 1984 oleh Paus Yohanes Paulus II di Seoul. Ya, biasanya proses kanonisasi seringkali adanya di Roma Bapak Ibu. Tetapi waktu itu acara spesial ya, Paus Yohanes Paulus II itu mengkanonisasinya di Seoul ya, tanggal 6 Mei 1984, dan pestanya itu dirayakan setiap tanggal 20 September. Ya, Bapak Ibu, Korea itu adalah negara keempat di dunia yang paling banyak punya Santo Santa di sekarang ini ya, di dalam gereja Katolik. Jadi bisa bayangkan ya Bapak Ibu, dari semua negara, Korea itu adalah negara keempat di dunia yang paling banyak punya Santo Santa. Oke? Ya, jadi kira-kira isi museumnya seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke Sion. Ya kan Sion? Ini bagian samping sebetulnya Bapak Ibu dari gereja tadi ya, yang dibangun tahun 1991 untuk menghormati para martir Korea. Gerejanya besar sekali, ya, gerejanya juga bagus, modern, ya, dan kompleks Ziarah Mirine ini Bapak Ibu, saya bilang sangat berkesan ya. Jadi saya sendiri tidak menyangka begitu, bahwa ketika kita berziarah ke Korea Selatan, itu kita bisa datang di tempat-tempat yang sangat menyentuh, ya, sangat-sangat menyentuh untuk melihat bagaimana penderitaan dan kesetiaan dari para martir di Korea ini. Ya. Betul. Anyway, itu sekarang Bapak Ibu kelihatan di depan itu gereja ya, ini gereja ya, ini gereja utama tahun 1991 baru bikin. Ini tuh hari ini saya mau di dalam itu kasih tahu di dalam, tapi Sion, hilang lagi suaranya. halo. Yes, Kedengaran yes. nggak? Halo, kelas. Oh, Yes. kedengaran ya. Oke. Ya, terdengar. Oke. Ya. Terus ini bukan cuma itu gereja ini terkenal banget untuk itu syuting film Bapak Ibu. Ini gereja ini. Syuting film apa? Itu Goblin. Udah lihat kan K-drama? The Alhambra. Oke, Crash Landing on You. Dan sebagian itu banyak itu syuting film Koreanya dari sini Bapak Ibu. Dan itu K-pop juga, terus itu banyak tempat kalau mau itu gereja Katolik dia pinjam di sini dan syuting Bapak Ibu. Oke, sekarang kita jalan ke mana? Ke ada kuburan itu Kim Tae-gun Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu Joseon Dynasty? Kenapa Joseon Dynasty tidak suka Katolik ya Bapak? Kenapa? Tadi Pak Michael sudah bilang itu Prancis. Ya benar tidak suka itu. Ya benar, ini juga benar. Tapi waktu Joseon Dynasty itu gereja Katoliknya tidak suka. Ada beberapa itu ada budayanya di Korea ada. Terutama kenapa tidak suka kita itu Katolik?
pertama waktu Joseon Dynasty kita Kunghucu. Dia Kunghucu, oke, budaya Kunghucu ya. Terus budaya Kunghucunya paling pentingnya apa? Kemudian apa? Menghormati apa? Orang tua kan. Oke. Terus itu menghormati orang tua terutama. Tetapi dan itu mengucapkan persembahan untuk nenek moyang. Ini penting banget. Terus setahun 2 kali, 3 kali kita begitu. Mamanya meninggal, kita berdoa atau apa. Tapi Katoliknya tidak boleh kan? Tidak boleh segitu. Terus kedua, itu kenapa Katoliknya tidak suka waktu Joseon Dynasty. Katoliknya bilang, itu orangnya semua rata-rata sama. Oke, bukan atas, bukan di bawah, orangnya sama. Tapi waktu Joseon Dynasty-nya tataan sosial, artinya paling atasnya ada king, raja, kerajaan, di bawahnya bangsawan, di bawah orang biasa, di bawah cendera, mau seperti ini ada yang bagi. Tapi itu Katolik bilang semua orangnya sama. Bilang begini, dia takut ya. Okay. Terus tidak suka. Ketiga, waktu Joseon Dynasty ya, laki-lakinya lebih depan daripada cewek. Oke, segitu dia pikirannya. Tapi kalau begini, tapi itu banyak Katolik ya, itu orangnya semua sama, cewek cowok sama lah, begitu pikirannya. Terus ini Katoliknya banyak orang suka. Biasanya orang biasa suka banget. Ini logik ya, itu agamanya. Tapi atasannya pasti tidak suka. Oke, bagaimana itu bangsawan dan orang biasanya sama? Dia bilang begitu. Terus dia tidak mau terima masuk ke Korea. Terus di Korea banyak orang pertama, orang itunya Katolik, pertama dia percaya orangnya banyak meninggal, banyak mati, Bapak Ibu. Oke, paling besar ada 4 kali mati. Oke, tahun 1801. Oke, ini paling pertama. Itu paling pertama itu kita bilang Shinyu pembatasan. Pembatasan itu 1801. Pembatasannya, iya. Pembantaian, Pembantaian. Sorry ya. Maaf ya Bapak Ibu, Sean asli orang Korea agak sulit Pembantaian. dengan kata-kata yang jarang didengar. Waktu pertama segini, dia itu pemerintahnya, ini lucu ya. Tetangganya ada 5 orang, 5 keluarga. Itu dia bikin satu grup. Oke, tetangga 5 keluarga ya, bikin satu grup. Dan satu keluarga pun dia percaya itu Katolik, 5 keluarga tetangga semua ditangkap dan disiksa, disuruh mati gitu ya, hukum mati gitu. Itu paling utama begini. Terus kedua, tahun 1839, Kihe pembantaian itu hampir 1.000 orang meninggal. Waktu ini itu Kim Dae-gon bapaknya waktu ini meninggal. Terus 3 orang siapa itu Romo dari Prancis, dia meninggal juga. Oke. Terus ketiga 1846 itu Byung-oh kita bilang tahun ini itu Kim Dae-gon itu Romo Kim Dae-gonnya meninggalnya di situ. Tapi waktu itu meninggalnya di Kim Dae-gon sudah meninggal dan lebih banyak orang percaya itu Katolik. Oke. Terus terakhir tahun 1866 Byung-in dia bilang itu hampir 2.000 orang meninggal. Oke. Begitu. 4 kali kita itunya paling besar pembantaiannya gitu ya Bapak Ibu. Oke, hampir dekat. Ini siapa? Ini Romo Kim Dae-gon, orang Korea paling pertama Romo gitu ya Bapak Ibu. Oke, bajunya tradisional Korea punya kan? Oke, Romo Korea. Oke. Sedikit mukanya tidak kelihatannya. Oke, ini paling besar. Oke, bikin besar sedikit. Oke. Ya, benar. Ini seperti pintu kuburannya, pintu kuburan. Belakang kita jalan, bisa baru lihat kuburan. Oke, Rekitnya juga bisa kelihatan Bapak Ibu. Oke, ini
Pak itu Kim Tae-gon ya, Bapak Ibu. Kita udah masuk, kita jalan masuk di dalam. Oke, kuburan, bukan kuburan tentu. Sebenarnya itu seperti rumah ya, gitu Bapak Ibu. Kelihatan rumah, kita lebih jelas. Sebelum masuk, kita sebelum masuk ada itu miete ada di situ ya Bapak Ibu. Nanti di situ kita berdoa sebentar dulu, baru masuk itu dan bisa lihat kuburan Bapak Ibu. Oke. Aduh, jalannya sedikit naik ya. Oke. Sebentar. Oke. Sedikit jelas. Lebih jelas. Oh, dah bisa kelihatan kan itu sebelah kiri ada yang gedung putih. Ya, benar. Ini ya, Bapak Ibu. Dan sebelah kiri lagi ada patung Piete ada kan? Oke, patung Piete di bawah. Oke, di bawah ada lilin, Bapak Ibu. Oke, ada lilin. Oke, kita di situ dulu. Itu Piete juga bajunya itu tradisional Korea baju. Oke, patung Piete coba lebih jelas, lebih dekat. Banyak orang berdoa di sini juga. Oke, Piete. Oke. Saya juga sebentar berdoa ya Bapak Ibu. Oke. Di depan banyak orang berdoa. Oke. Saya beli lilin ya. Oke. Dan masuk di dalam. Nanti masuk di dalam Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Oke, kita masuk ya. Bayar 1.000. Oke. Bayar 1.000. Dan dibuka. Di situ ada lilin. Oke, lilin ya. Ada lilin. Oke. Dibuka dulu. Masuk. Tutup. Oke, sebentar kita berdoa aja ya Bapak Ibu untuk orang itu tolong cepat selesai corona juga. Oke, sebentar kita berdoa. Oke. Sudah. Oke. Sekarang kita masuk di mana ya? Itu makam dulu ya, makam. Oke, ini seperti makam ya Bapak Ibu. Oke, seperti makam. Oke, kita jalannya. Oke, jalan masuk. Di rumah, seperti rumah, ini gereja itu di dalam ada Kim Tae-gon liquid. Liquidnya ada. Oke, liquidnya ada. Kita coba masuk di dalam, lebih jelas. Liquid ini ada dua. Relikwi, Bapak Ibu. Reliquid ada, satunya tulang kaki, itu Kim Tae-gon. Oke, keduanya peti itu kayu. Waktu dia meninggal pakai itu peti kan, itu ada kayu sedikit, itu ada kelihatan. Oke, kita jalan masuk ya. Oke. Ini tidak boleh suaranya besar. Kita masuk sebentar aja ya. Oke, buka sepatu. Ya, coba kameranya di stop. Mungkin Bapak Ibu mau yang ambil foto, screenshot boleh. Sean, tolong kameranya stop ya. Steady, oke, thank you. Silakan Bapak Ibu yang mau ambil screenshot. Ini adalah altar tempat persis di makamnya Santo Andreas Kim Tae-gon.
Di sini ada religi dari tulang kaki dan juga kayu pada saat pembantaian. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Oke. Ibu, Ya, Bapak ya Ibu kalau mungkin Bapak Romo Ibu, Tunjung bisa ya info silakan. juga di KTG kita punya relikwi apa ya, Romo Tunjung? Waduh, saya kurang tahu. Di bagian apa itu? Tulang apa itu di dalam KTG? Saya tidak tahu. Ya, jadi ini ada Mungkin lebih baik tanya religi-religi. sama Romo itu, Romo Yadi yang dulu ngurus. Oh, baik Romo. Tetapi kami di Gereja Kim Taegon Jakarta, kita juga ada relikwi dari Santo Andreas Kim Taegon. Yes, Kim Taegon, ya betul. Ya, dan pembangunan gereja juga batunya diambil dari sini ya. Dari gitu ya. Jadi kita adalah kulitnya ya, kulitnya, Mungkin juga Bu. kulitnya. kalau kulit kayaknya tidak ya Ibu. Kulit pasti Tidak, sudah kalau habis kulit Bu. tidak. Tulang Kulit Ibu tidak, mungkin. mungkin tulang, kemungkinan tulang tulang. kaki, tulang kaki. Ya, baik. Ini tulang kaki. Oke, Sean, boleh ke depan. Terima kasih. Ya, Oke, oke. Kalau Bapak Ibu segini Bapak Ibu. perhatikan, Ya. itu dua-duanya adalah fotonya Santo Andreas Kim Taegon ya. Yang satu adalah foto di sebelah kiri pasti dan waktu tahun 1984 dan foto yang di kanan itu waktu proses beatifikasi tanggal Juli 1925 ya. Santo Andreas Kim Taegon sendiri itu dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-11 pada 25 Juli. Ya, sekarang kita tinggalkan. Oke, kapel. Oke, Bapak udah depan lihat. makam dan persis di depan kapel Oke. ada makam ya. Silakan. Ya, oke, makam sebelah kan. Ini di sini ada makamnya ada 4. Ada 4 makam di sini. Oke, saya kasih tahu satu-satu dulu ya. Paling ujung kanan pojok. Ini satu. 최문식. Ini paling utama. paling pojok di sini ada 최문식 ya. Oke. Waktu mirin, nomor 3 itunya atasan, nomor 3. Itu di situ dia waktu bikin dia nomor 3 dia kerja di sini 20 tahun kerja sini dan dia kemana? Penyebaran agama luar negara ke China. Oke. Terus dia kasih tahu itu apanya Katolik ke China. China-nya besar kan, bukan Makau atasan Korea Utara. Di situ kasih tahu itunya Katolik, tapi dia ditangkap dan dia itu meninggal dan dia di sini ada. Terus sebelah ini ada satu orang, terus sebelah kiri satu lagi. Ini siapa? Ini Johann Joseph Perlo ya. Ini siapa? Nah, ini siapa? Itu Joseon Scoop ya. Joseon Uskup nomor ketiga. Joseon Uskup nomor ketiga, dia itu namanya Perero, tapi dianya waktu di itu Kim Taegon waktu belajar di mana di itu Makau, dia kasih tahu itu teachernya seperti dia teachernya, gurunya dia kasih tahu itu Katolik ya dari itu apanya Makau, oke. Dan dianya itu Kim Taegonnya 4 tahun setengah di Makau dia itu belajar itunya dan lulus dia mau ke Korea. Waktu ke Korea dia itu Perlo dia kasih uang. Oke, kenapa? Ke uang itu Perlo juga mau masuk ke Korea. Tapi jalan kaki lewat China, lewat ke Korea susah jalannya. Bilang begitu, dia kasih uang itu dia beli itunya kapal aja kapal. Oke. Terus dia beli kapal ke China lagi dan diantar Perlo dan antar ke Korea itu Kim Taegon.
Kim antar ke itu parallel. Tapi itu waktu parallel, itu waktu meninggal mati, dia bilang, ini orang Prancis juga ya. Dia tidak mau kembali ke Prancis padanya. Saya mau itu dekat dengan Kim Dae-gon itunya. Oke. Terus dia badannya taruh di sini. Kalau artinya begini, itu makam Kim Dae-gonnya pasti dekat kan? Benar Bapak. Oke, sebelah kiri kita lihat ada ini sebelah kanan 2 makam. Sebelah kiri ada 2 lagi. Tolong oke lihat 2 lagi makam. Utama paling pojok 1. Ini siapa? Kang Do-yang. Kang Do-yang. Ini juga Romo. Kang Do-yang juga Kang Do-yang Marcos. Oke, ini Kang Do-yang Marcos. Dia pertama itu paling pertama itu Mirine bikin. Ini nomor 1 waktu bikin itu Mirine dia itu Romo ya. Oke. Terus dia meninggal ya itu tipus tahun 1929 ya dia. Terus terakhir sekarang mau kasih tahu itu Kim Tae-gon Andreas sebelah kanan. Ini. Oke. Udah tulis tahun oke, ini Kim Tae-gon Andreas ya. Oke, lahir paling utama 1821. Oke. Terus jadi Romo. Ini Romonya itu dapat dari siapa? Sebelah kanan tadi Petro. Oke, Petro dia kasih Romo ya. Dia Romo tahun 1845. Dan dia meninggal di Seoul ya itunya dia meninggal di Seoul 1846. Terus itu martir ya, martir. Dan tahun 1925 ratifikasi dia bisa diratifikasi. Terus terakhir tahun 1984 dia canonization as a saint dan sudah jadi saint ya Bapak Ibu. Ini Pak itu Andreas Kim Tae-gon itu kuburannya ada di sini Bapak Ibu. Terus lewat keluar sebelah kanan itu mamanya kuburannya ada juga. Mama siapa? Kim Tae-gon kuburannya ada juga. Oke, anyway lihat sebentar. Pak Michael mau berdoa sebentar di sini enggak? Iya, baik. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama dengan Romo Tunjung persis di depan makamnya dari Santo Andreas Kim Tae-gon. Silakan Romo. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mempersiapkan hati kita. Kita juga mohon kepada Tuhan supaya melalui Santo Andreas Kim Tae-gon segala harapan kita, segala permohonan kita dapat terwujud dan dengan demikian kita dapat mengalami sendiri melalui Santo Andreas Kim Tae-gon itu segala kebaikan dan cinta kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami, yang selalu mengasihi kami, yang mencintai kami dan mendampingi kami sampai saat ini. Kami bersyukur juga atas orang kudusmu, yaitu Santo Andreas Kim Tae-gon, yang telah kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga Santo Andreas Kim Tae-gon dapat sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi hidup kami untuk memuliakan namamu. Walaupun kami kerap kali rapuh, kerap kali lemah, dan kami tidak berdaya. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkat rahmat dan belas kasihan-Mu, dan berkat doa Santo Andreas Kim Tae-gon, semoga apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan di dalam situasi saat ini sungguh-sungguh terwujud. Saya minta Bapak dan Ibu berdoa di dalam hati masing-masing, menyampaikan permohonan dan harapan-harapan yang ada di dalam hati Bapak dan Ibu.
Bapa yang Maha Kasih, itulah doa-doa kami yang kami sampaikan dengan penuh harapan kepadamu. Santo Andreas Kim Taigon, doakanlah kami, bantulah kami, supaya apa yang menjadi harapan kami pada saat ini, pada hari ini, pada pertemuan kali ini, dikabulkan oleh Allah Bapa yang pengasih, yang mencintai kami dan yang telah Engkau abdi dengan penuh ketulusan hati dan kesetiaan untuk berkorban. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam pencobaan, apabila kami menutup hati kami karena banyak hal, karena mungkin kemarahan atau kebencian di dalam hati kami, dan segala sesuatu yang menjauhkan kami daripadamu. Bantulah kami juga ya Allah, semoga kami dapat meneladan Santo Andreas Kim Taigon yang berani menghadapi penderitaan dan kesulitan dan tetap percaya kepadamu dalam situasi yang tidak mudah. Semoga iman kami semakin dikuatkan dengan kehadiran Santo Andreas Kim Taigon di dalam hidup kami. Semoga kami sungguh-sungguh mampu tetap percaya dan mengandalkan Engkau di dalam situasi yang tidak mudah yang sekarang ini kami hadapi. Semoga kami selalu memiliki harapan karena hanya Engkaulah pegangan hidup kami sebagaimana ditunjukkan oleh Santo Andreas Kim Taigon. Dan semoga doa-doa Santo Andreas Kim Taigon selalu menyertai kami dan menguatkan hati kami di dalam segala hal. Allah yang Maha Kasih, itulah doa-doa kami kepadamu, dan kami juga mohon semoga rahmat-Mu selalu Kau limpahkan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Tunjung. Demikian Bapak Ibu, kita sudah melihat dan berdoa di depan makam dari Santo Andreas Kim Taigon. Ya, sambil nanti kita akan turun kembali ke bawah, Bapak Ibu. Sebelum Romo Tunjung akan memberikan kita renungan mengenai kemartiran untuk tentunya artinya untuk kita saat ini. Saya ingin menyampaikan sedikit Bapak Ibu. Ya, saya akan screen share lagi apa yang dikatakan oleh Santo Andreas Kim Taigon sebelum kemudian dia dipenggal kepalanya. Ya. Ini adalah kata-kata terakhir Bapak Ibu yang diucapkan pesan kepada kita semua yang disampaikan oleh Santo Andreas Kim Taigon sebelum dia dihukum mati. Saat terakhir hidup saya ada di tangan. Dengarlah saya baik-baik. Ini demi kebaikan gereja dan Tuhan, bahwa saya berhubungan dengan orang-orang asing. Sekarang saya kehendak Tuhan, dan saya akan memulai kehidupan baru saya. Menjadi seorang Kristiani adalah jika kamu ingin memperoleh kehidupan yang abadi setelah kematianmu. Tuhan akan menghukum mereka yang tidak mengenal dan mencinta Dia. Ya, ini adalah kata-kata yang dia ucapkan sebelum kemudian dia dipenggal. Para algojo kemudian melucuti pakaian dari Pastor Kim, menusuk telinganya dengan panah, menyiraminya dengan air, dan melempari mukanya dengan bubuk gips. Meletakkan tongkat di antara tangannya yang terikat ke belakang, dan mengangkatnya ke bahu mereka, dan mengelilinginya dengan 3 lapis tentara. Mereka memaksa Pastor Kim untuk berlutut, dan menarik rambutnya melalui lubang pada tiang bendera. Ketika tali ditarik, kepala Pastor Kim terangkat. Pastor Kim mengatakan pada para algojo, apakah posisi kepala saya sudah tepat untuk dipenggal? Jika ini saya sudah siap. Penggalah kepala saya.
Segera setelah beliau selesai bicara, ke-12 algojo menari mengelilingi dia dengan pedang di tangan, seakan-akan sedang akan berperang. Satu persatu mereka menebas leher Pastor Kim dan kepalanya jatuh ke tanah pada tebasan yang ke-8. Kepala seorang kriminal yang biasanya digantung di ujung tiang dan tubuhnya dibiarkan di samping tiang selama 3 hari sesuai peraturan pemerintah pada saat itu, tetapi hal itu tidak dilakukan untuk jasad dari Pastor Kim. Tubuh Pastor Kim segera dikuburkan di tempat pemenggalan dan kemudian dijaga oleh tentara. 33 hari kemudian, Min Siki, Vincentius Lee, Min Sik, yang tadi makamnya juga ada di dekat dari makam Kim Tae-gon, yang tinggal di daerah dekat dengan Mirine, kemudian menggali kubur Pastor Kim pada malam hari dan kemudian membawa jenazah Pastor Kim menuju ke Mirine. Perjalanan sekitar 60 km yang ditempuh selama kurang lebih 7 hari. Ya, itulah Bapak Ibu kisah dari kemartiran Santo Andreas Kim Tae-gon. Ya, silakan sekarang Romo boleh membawakan renungan untuk kita semua mengenai kemartiran untuk kita semua, maknanya di saat ini. Silakan Romo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, kita baru saja mengikuti ziarah martir Santo Andreas Kim Tae-gon. Santo Andreas Kim Tae-gon itu salah satu dari banyak martir di dalam gereja. Dan gereja sangat menghormati martir-martir tersebut. Kalau Ibu atau Bapak sering kali mengikuti misa harian, pasti Bapak dan Ibu akan juga sering sekali memperingati para martir itu. Karena dalam misa harian itu banyak sekali peringatan-peringatan para martir. Dan para martir itulah yang menjadi dasar gereja. Nah, kata martir itu yang artinya saksi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu kata martis yang artinya saksi. Dan biasanya itu dipakai untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kesaksian, ya, yaitu apa? Mereka yang menyampaikan sesuatu tentang fakta yang dilihat atau yang diketahuinya. Juga dalam arti mereka yang menyampaikan kebenaran yang diyakininya. Jadi para martir itu adalah saksi yang menyampaikan kebenaran, ya, yang diyakininya. Ya. Dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu ya yang terkasih, ya, Israel juga dipanggil untuk memberi kesaksian bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah. Ya, itu dalam Yesaya 43 ya, bab 10 ayat 10 sampai 12 ya. Tetapi pada waktu terjadi penindasan oleh Antiochus Epiphanes, orang Yahudi yang setia tidak disebut martir di antara mereka. Tetapi oleh orang-orang Kristiani kemudian mereka itu dipandang sebagai martir. Nah, itu di dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, orang Kristiani melihat bahwa Yesus itu adalah martir yang agung. Di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa ia datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Itu silakan baca di Yohanes 18 ayat 17 maaf ya, Yohanes 18 ayat 17 ya. Dan ia menyampaikan kebenaran itu ya dengan di hadapan segala orang-orang yang menolak dia dan yang akhirnya membawa kepada kematian. Kita juga dalam kitab suci mendengar ya atau membaca ya banyak sekali martir, mulai dari Santo Stefanus, kemudian Yakobus, anak Zebedeus, Petrus, dan Paulus juga dipandang mati sebagai martir. Nah, sekarang bagaimana gereja memaknai kemartiran itu? Banyak sekali yang dipahami oleh gereja tentang kemartiran itu. Karena kemartiran itu merupakan sesuatu yang sangat agung. Yang pertama, para martir itu dilihat sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus secara sempurna. Ya.
Mereka adalah orang yang setia mengikuti Kristus sampai akhir hidup mereka. Mereka tidak hanya mengikuti Kristus dengan kata-kata. Tidak hanya itu. Tidak hanya dengan perbuatan. Tetapi mereka mengikuti Kristus dengan hidup mereka sendiri. Mereka mau mempersembahkan hidup mereka untuk Kristus. Jadi para martir itu adalah mengikuti Yesus yang sempurna. Dan dalam kemartiran itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para martir itu ya membiarkan dirinya bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus. Kristus yang bagaimana? Kristus yang menderita. Jadi ketika para martir itu menanggung penderitaan, ketika seperti Santo Andreas Kim Taegon mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, kita bisa merasa kagum. Kok bisa dia menghadapi seperti itu? Dia tidak melakukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi Kristus yang menguatkan dia. Sehingga dia mampu menjalani. Dari sisi manusiawi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu saja nggak gampang untuk menghadapi penderitaan seperti itu. Itu merupakan sesuatu yang berat. Kalau tadi Pak Michael menceritakan bagaimana penyiksaan yang dihadapi oleh orang-orang Katolik Korea itu, kita mungkin bisa mengatakan bagaimana orang bisa sekuat seperti itu. Banyak dari kita itu kerap kali menghadapi kesusahan sedikit saja kita sudah mengeluh, kita sudah takut, sudah cemas. Tetapi mengapa mereka begitu? Karena mereka itu membiarkan diri mereka sungguh-sungguh dikuasai oleh Kristus, sehingga Kristus menjadi kekuatan mereka. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Kristus kemartiran itu tidak lepas dari Ekaristi. Kerap kali para martir itu ya dipandang sebagai suatu bentuk perwujudan dari Ekaristi, di mana Yesus mengorbankan hidup bagi kita. Tetapi juga kita bisa mengatakan begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Ekaristi itulah kekuatan kita. Kita mungkin saat ini belum bisa merayakan Ekaristi, tapi mungkin dengan memandang, meyakini bahwa Yesus itu hadir melalui Ekaristi live streaming, kita itu dikuatkan oleh Kristus sendiri secara rohani. Maka ya di satu pihak para martir itu mewujudkan Ekaristi, di pihak lain mereka itu dikuatkan oleh Ekaristi itu sendiri. Kemudian mereka itu juga ya punya, dengan berkorban sebenarnya mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa mereka itu bersatu dengan Kristus. Tadi saya sudah mengatakan hal itu. Kristus yang bagaimana? Kristus yang adalah kepala gereja. Ya. Dengan cara demikian, maka sebenarnya mereka juga mau menunjukkan bahwa kalau mereka itu berkorban, mereka itu mau memberikan hidupnya bagi Kristus, bukan hanya bagi Kristus, itu bagi semua orang. Semua orang beriman. Mereka memberi kesaksian bagaimana menghayati imannya sungguh-sungguh. Gereja itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, itu akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, kalau kita itu berani untuk berkorban. Para martir, para kudus, itu yang membuat gereja menjadi sesuatu yang indah. Ya. Lantas yang terakhir, ya, berkat Roh Kudus, banyak para martir itu sesungguhnya dibaptis dengan darahnya sendiri. Ini konteksnya begini, banyak orang mau menjadi Kristiani tetapi tidak bisa. Belum dibaptis tetapi mereka sudah memberi kesaksian mengenai Kristus. Maka mereka itu sebenarnya dibaptis dengan darahnya sendiri. Dan sekaligus sebenarnya dengan mau mengorbankan diri, para martir itu menunjukkan kemenangan atas setan. Ya, kemenangan juga atas dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lantas bagaimana kita memaknai kemartiran ini sebagai orang modern? Yang pertama, ya, sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ya.
Karena itu saya mau mengatakan di dalam segala hal kita hendaknya bersaksi bahwa kita orang Kristiani. Jangan jadi orang Katolik tapi nggak ada perbedaannya. Semuanya sama saja. Kalau yang lain berbuat jahat, kita juga berbuat jahat. Kalau orang lain nggak benar, kita nggak benar. Kita harus berani untuk menjadi saksi. Walaupun kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Walaupun kita mungkin dianggap aneh atau disingkirkan dan sebagainya, kita hendaknya berani menjadi saksi. Kemudian kita juga pun perlu punya keyakinan kalau saya mau menjadi saksi dan saya menghadapi tantangan, masalah, kemudian orang tidak setuju dengan saya, jangan kemudian kita menjadi takut. Banyak orang Katolik itu mudah kemudian nggak berdaya dan mengandalkan dirinya sendiri. Kita percaya bahwa Yesus itu akan mendampingi kita. Ya, bukan hanya mendampingi, dia juga menderita bersama kita. Kalau kita menjadi saksi, walaupun dan kita menderita untuk itu, kita tahu bahwa Yesus juga menderita bersama kita dan akan menguatkan kita. Ya. Kemudian memberi kesaksian sampai pada titik kekuatan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bukan karena kita mau menjadi pahlawan atau menjadi hero. Tetapi karena apa? Karena bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya. Bentuk kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengorbankan diri bagi kita. Kita tidak bisa hanya mengatakan, Tuhan, terima kasih. Kita tunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh mau berkorban juga untuk Tuhan. Saya menderita, tidak apa-apa. Itu yang ditunjukkan oleh Santo Andreas Kim Tae-gon. Dia mau berkorban seperti itu karena dia tahu bahwa Tuhan itu mencintai dia. Dan kemudian mutu atau kualitas kita dalam beriman tampak dalam sikap kita terhadap panggilan kita untuk menjadi saksi. Semakin dewasa kita dalam iman, semakin kita sadar akan panggilan kita bersaksi dengan segala risiko yang harus kita hadapi. Bersaksi itu membutuhkan pengorbanan, Bu. Ya, Bapak, Ibu, membutuhkan pengorbanan. Tetapi disitulah kita menunjukkan kedewasaan kita. Kalau kita misalnya hanya mau memuji Tuhan, mau banyak berdoa, hanya mau meminta, kita tidak mau berkorban untuk Tuhan dan untuk sesama, kita belum dewasa. Kita tahu aja, kalau anak-anak kecil biasanya kan hanya minta, Ma, minta ini, Pa, minta ini, dan sebagainya. Tetapi kalau orang sudah dewasa, Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu mau berkorban untuk keluarga, berkorban untuk anak-anak, kerja keras, macam-macam. Itu tanda bahwa kita dewasa. Dan yang terakhir yang disampaikan Santo Andreas Kim Tae-gon itu bagus sekali. Kalau Anda hidup sebagai orang Katolik, jangan memandang hidup ini berhenti sampai dunia ini aja. Banyak sekali orang Katolik begitu. Jangan. Tetapi ingatlah akan hidup abadi yang dijanjikan Tuhan pada kita. Kalau kita menderita sekarang, kalau kita berani menderita untuk Tuhan, kalau kita tetap setia pada Tuhan, kalau kita itu tekun dan kita akan memperoleh keselamatan, itulah yang dijanjikan Kristus. Barang siapa bertekun, dia akan selamat. Barang siapa setia, dia akan selamat. Barang siapa dia berani menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang abadi. Dan itu jauh lebih besar. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Santo Andreas Kim Tae-gon menunjukkan hal itu. Ia berani untuk menjadi saksi, walaupun itu pada akhirnya menyebabkan hidupnya berakhir. Tetapi kita yakin kini dia telah memperoleh hidupnya yang sejati, yaitu hidup abadi. Dan itulah tujuan kita. Tuhan ciptakan kita bukan untuk sekedar ribut di dalam dunia ini, sibuk dalam dunia ini, tetapi untuk hidup abadi. Itu yang harus kita pegang. Amin. Baik, terima kasih Romo Tunjung untuk renungannya siang hari ini untuk kita semua. Ya, saya kira renungan yang sangat indah untuk kita mengingat lagi
apa yang menjadi tentunya tujuan dari hidup kita berada di dunia ini, ya. Tidak semata-mata kita hanya memikirkan apa yang terjadi saat kita hidup tentunya, tetapi juga kita punya harapan untuk kehidupan setelah kematian bersama dengan Yesus. Oke, baik Bapak Ibu, sambil kita belum selesai ya Bapak Ibu, masih ada sedikit lagi, mungkin sekitar 10 menit lagi kita akan selesai. Sekarang kita mau foto grup dulu ya Bapak Ibu. Seperti kalau kita lagi pergi ziarah, kita semua harus ada foto grup ya. Jadi kita mau foto, tolong nyalakan semua kameranya. Saya minta tolong Olive untuk buat foto grupnya buat kita semua. Silakan Olive. Baik Bapak Ibu. Di tempat saya ada 6 slide saat ini. Jadi semua sekarang tolong kameranya dibuka supaya kita bisa kelihatan semua wajahnya. Lalu kalau di Korea harus pakai begini ya Bapak Ibu ya. Love sarange ya. Semua begini ya. Sabar ya, satu-satu ya. Saya mulai dari screen pertama. 1, 2. Oke, sebentar. Ya, screen 2. Oke, sebentar. 1, 2, cheese. Sebentar. Screen 3. Kalau di Korea bilangnya nggak cheese ya, salah kimchi. 1, 2, 3, kimchi. Oke, sebentar. Screen keempat. Sebentar, screen keempat. 1, 2, kimchi. Sebentar, satu kali. Foto grup. Sebentar. Foto grup love. Sebentar. 1. Sama love-nya dong, Div. 2, kimchi. Satu kali lagi, sorry. Pak, jangan dikalian dulu, nggak kelihatan. Oke, 1, 2. Nggak itu lagi, oi. Oke, Pak Michael, sudah 6 screen. Oke, terima kasih Olive. Ya, silakan Oke, Pak Michael baik. kembali lagi. Ya, baik Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur sekali kalau siang hari ini kita boleh bersama-sama melakukan siarah virtual ke tempat yang spesial di Mirine. Dan kita berharap tentunya tahun depan kita semua bisa tidak lagi lihat virtual ya, tetapi kita bisa langsung datang ke tempatnya Bapak Ibu. Tempat yang sangat indah, tempat yang sangat menyentuh, tempat di mana kita bisa belajar banyak mengenai kemartiran. Ya, kita punya program nih Bapak Ibu ya buat tahun depan. Untuk Korean Catholic Pilgrimage, Bapak Ibu, ya kita rencanakan tanggal bisa berubah, nanti kita lihat ya antara 15 Oktober sampai 22 Oktober, Bapak Ibu, untuk 8 hari perjalanan ya. Jadi apa sih yang akan kita lihat? Kita akan pergi ke Nami Island ya, tempat yang selalu kalau di Korea pasti didatangi, kemudian Monsorak. Kemudian juga kita akan pergi ke Dangjin, Bapak Ibu. Dangjin ini tadi, kalau Bapak Ibu ingat, di cerita yang saya sampaikan, adalah tempat kelahirannya Santo Andreas Kim Taegon di Dangjin. Ya. Kemudian Beron, Bapak Ibu, di sini ada seminari yang juga sangat terkenal, seminari Katolik yang sangat terkenal di Korea. Kemudian kita akan pergi ke Namyang Rosary Hill, ya, itu juga menjadi bagian dari ziarah kita kalau kita ke Korea. Kemudian kita akan ke Mirine tentunya ya, yang hari ini Bapak Ibu sudah lihat secara virtual. Berdoa Tuhan berkenan tahun depan kita boleh datang secara live juga ya, secara real kita hadir di tempat tersebut. Ya, ini tentunya tempat kunjungan yang utama dari ziarah kita di Korea ke Mirine. Kemudian Bapak Ibu, kita juga akan melihat di Seoul ada Istana Gyeongbok, ya, kemudian ada Joldusan, ini juga tempat kemartiran. Kalau Santo Andreas Kim Taegon, Bapak Ibu, itu dipenggal kepalanya itu kira-kira di lokasi tidak jauh dari tempat ini ya. Kemudian juga kita akan pergi ke Katedral Myeongdong ya, ini katedral yang sangat bagus di kota Seoul. Biasanya
kita datang dan mau merayakan misa bersama dengan umat Katolik ya. Biasanya sore hari ada 2 atau 3 misa di mana kita bisa ikut dan kita bisa misa bersama dengan umat Katolik dalam bahasa Korea di sana. Kemudian ke Senamto, Bapak Ibu, ini juga tempat yang spesial. Kalau tadi Bapak Ibu ingat cerita saya bahwa kepalanya dari Santo Andreas Kim Taegon kemudian dipajang ya di tempat ini Bapak Ibu ya sebelum kemudian dimakamkan juga di tempat ini dan kemudian dipindahkan ke Mirine ya. Ini juga kita akan datangi sebagai salah satu tentunya kunjungan utama dari ziarah kita. Ya, jadi special offer Bapak Ibu ya untuk hari ini ya kami tunggu selama seminggu ke depan yang deposit sebesar 2 juta rupiah akan mendapat bonus sebesar 2 juta rupiah juga. Jadi bonusnya apa Bapak Ibu? Ada diskon $100 kurang lebih sekitar 1,5 juta untuk turnya nanti ya di tahun yang akan datang. Kemudian ada diskon untuk membuat album di photobook.id ya sebesar 150.000. Setelah itu ada diskon untuk pembelian buku doa di hatiberdoa.com sebesar 100.000. Ada diskon juga karena sekarang kami juga membantu Sababai Winery ya Bapak Ibu, winery dari Bali yang membuat kita selama ini yang sudah import anggur misa selama 500 tahun, akhirnya kita bisa swasembada, nggak usah import lagi, itu karena ada Sababai Winery ini ya, ada voucher juga 100.000, dan juga ada voucher untuk membeli barang-barang di Catholic Souvenir sebesar 150.000. Ya, jadi total benefit yang Bapak Ibu dapatkan itu 2 juta. Jadi Bapak Ibu bayar 2 juta, Bapak Ibu dapat total benefit 2 juta juga ya. Untuk yang mendaftar, kami tunggu sampai minggu depan ya. Tanggal 25 Oktober. Bapak Ibu jangan lupa juga nanti hari Rabu malam seperti biasa ya kita ada virtual pilgrimage ya. Silahkan Bapak Ibu untuk mendaftar dan juga datang ya. Ini gratis ya, dipancarkan lewat Zoom dan juga YouTube Live ya. Nanti minggu depan masih melanjutkan seri dari pertemuan kita Rabu yang lalu, masih bersama Ibu Esterina. Kita akan membahas mengenai napaktilas kisah perjalanan hidup Santa Faustina. Jadi semua yang ingin belajar lebih banyak mengenai Santa Faustina dan Keraiman Ilahi, jangan lupa ya, Rabu, catat tanggalnya 21 Oktober jam 19.30 akan ketemu lagi dengan saya dan Ibu Esterina untuk membahas lebih dalam mengenai perjalanan hidup Santa Faustina. Oke, jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, like, comment, and share YouTube channel kita di Stella Quarta Official. Ya, dan terima kasih Bapak Ibu. Terakhir saya kasih tahu satu, tahun depannya itu Kim Taegon, itu Bapak Kim Taegon itu kelahirannya itu tahun depannya 200 tahun. Dari 1821 kan, tahun depannya tahun 2021. Terus artinya ya 200 itunya tadi kelahirannya dari Kim Taegonnya Bapak. Iya, 200 tahun ya kelahiran. Jadi cepat ya kalau ada ziarah ke sana ya. Terus pas ya tahun, ya. Jadi kalau pas itu ya. kok ya kalau coronanya cepat atau itu hampir turun dan pasti ada banyak itunya seremoni di sini. Oke. Tolong banyak orang datang ke Korea. 21 ya. Jadi 1821 ya Bapak Ibu, Kim Taegon lahir. Jadi persis tahun depan, waktu yang spesial kita bisa ziarah tahun 2021 ke Korea. Merayakan 200 tahun Kim Taegon. Ya, iya merayakan 200 tahun Romo. Wah, luar biasa ya, kita berdoa pandemi segera selesai, kita boleh semua berziarah ke Korea Selatan di tahun yang akan datang. Oke, thank you. Selamat. Banyak, Elena, terima kasih. Mr. Kim, Sampai terima ketemu kasih. semuanya. Thank you. Ya, terima kasih Terima kasih, Pak. Bapak. Terima Kita kasih doa dulu. semuanya. Pak, doa dulu, doa Oh ya, sorry, kita belum doa berkat penutup. dulu. Doa berkat dari Romo ya. Romo silakan Ya. Romo. Yes. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena ziarah virtual ini. Kami bersyukur kepadamu juga karena kami dapat mengenal dengan lebih dekat lagi Santo Andreas Kim Taegon. Semoga melalui ziarah virtual ini kami dikuatkan imannya, diteguhkan di dalam segala hal,
Dan kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang melindungi, yang menjaga kami, yang selalu baik dan mengasihi kami. Allah yang Maha Kasih, semoga kami dapat bersama kelak mengunjungi tempat-tempat yang telah kami lihat di dalam siaran virtual ini. Dengan demikian kami dapat sungguh-sungguh mengalami sendiri, merasakan suasana yang membantu kami untuk bertumbuh di dalam iman ini. Allah yang Maha Kasih, kami mohon semoga harapan kami ini dapat terwujud dan semoga kami pun dapat bersama-sama kembali berkumpul untuk menjalani penziarahan yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Dan kini kami akan kembali dalam kehidupan kami, dalam tugas-tugas kami, dalam kenyataan-kenyataan yang kami hadapi. Semoga Engkau juga mendampingi kami di dalam perjalanan hidup ini. Semoga di dalam segala hal kami tetap percaya kepadamu, berharap kepadamu, dan selalu sadar bahwa Engkau mengasihi kami, dan kami juga mengasihi Engkau serta sesama kami. Allah yang Maha Kasih, kini kami mohon berkat-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus memuliakan Engkau. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Romo Tuyung. Sama Bu. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih Salam semuanya. sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih Michael. Thank you everybody. Terima kasih Romo. Thank you. Terima kasih Romo Tunjung. Terima kasih Romo Tunjung. Terima kasih semua. Sehat ya. Terima kasih sama-sama. Sampai bertemu kasih. tahun depan ya, kita berziarah. Amin. Bikin Amin. Taigon aja Amin. dulu Mo. Ya. Ya. Sambil saya share ya. Terima kasih Pak Ya, terima Mike. kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya siap. semuanya. Michael, terima kasih. Michael. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga Romo, terima kasih semuanya. Semoga kita bisa pergi bersama nanti ya. Amin. Ya, amin Ibu. Terima Iya. kasih. Terima kasih Pak Mike, Olivia, dan Sean. Sion, ya, Sion. Terima kasih. Sampai ketemu. Yes. Terima kasih Om Michael. Oh, Jorel. Terima kasih Jorel. Halo Jorel. Hai. Ya, terima kasih. Saya mau putar video ya, Kim Taigon. Sebentar ya. Saya bisa share screen ya.
Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.